YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Selasa mengadakan aksi protes di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Mereka menuntut diakhirinya serangan udara Israel di jalur Gaza. Mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina serta spanduk yang bertuliskan Palestina Merdeka, para demonstran berkumpul di sepanjang jalan utama di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Lebih dari 1.000 polisi dikerahkan di sekitar kedutaan yang diblokir oleh pemisah jalan beton. Satu kelompok demonstran yang diorganisir oleh kelompok aksi mahasiswa Muslim Indonesia Bersatu bertakbir dan meneriakkan kebebasan untuk Palestina saat mereka berunjuk rasa. Hari ini, insya Allah di depan Kedutaan Besar Amerika ini kita semua pohon-pohon, jalan-jalan, Pak Polisi dan semua benda mati akan menjadi saksi di akhirat bahwa saat Israel menjajah Palestina, kami semua ya Allah saksikan Allah berada di pihak yang mengutuk Israel, betul? Yang mendukung Palestina, betul? Spanduk dan plakat mereka mengecam serangan udara di Gaza serta dukungan Amerika terhadap Israel. Mereka diam. Mereka melindungi para penjahat. Katakan, penjahat. Kelompok lain yang diorganisir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi serupa beberapa ratus meter dari Kedutaan Amerika. Mereka meneriakan "Selamatkan Palestina" ketika mereka berbaris melalui pusat kota Jakarta menuju misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protes serupa juga digelar Serikat Pekerja Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Riau. Jalo Tower yang menjadi kantor sejumlah media internasional diantaranya Al Jazeera dan Associated Press ikut hancur dihantam bom militer Israel. Kekerasan terhadap jurnalis kini menjadi sorotan para pekerja pers. Pemilik gedung Jalo Tower di kota Gaza menolak dikatakan gedung tersebut dihuni kantor intelijen Hamas usai dihantam bom oleh militer Israel. Jalo Tower yang sehari-hari menjadi kantor bagi stasiun televisi internasional Al Jazeera dan Associated Press, juga media lokal dan apartemen perumahan. Staf media dan penyewa lainnya pada Senin lalu kembali untuk mencari sisa-sisa peralatan kerja mereka. Menurut juru bicara militer Israel, gedung itu berisikan aset-aset milik intelijen Hamas. Jawad Mehdi, pemilik gedung Jalo Tower, mengaku pernyataan militer Israel adalah klaim tanpa bukti. كلها شقق سكنيه ومكاتب دكاتره ومحامين ومهندسين ما في اي مكتب غير مكتب قناه الجزيره مكتب اعلامي وقناه الاي بي ربما صورنا شك كبير بامكانيه ان تلجا قوات الاحتلال الاسرائيلي الى مثل هذا النوع من التدمير بحق هكذا بنايه. Sejumlah saksi mata mengatakan drone militer Israel melemparkan 2 roket disusul dengan 4 bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat tempur Israel. Tidak ada korban luka. Militer Israel mengaku mereka telah memberikan peringatan melalui telepon kepada media yang berkantor di gedung tersebut 1 jam sebelum serangan agar mengevakuasi diri. We are shocked and horrified that the Israelis would target the building that housed a peace bureau in Gaza. They long knew that a peace bureau was there, and they targeted it. Now, fortunately, we had a warning, and we were able to get our journalists out. We narrowly escaped a huge loss of life. We had 12 journalists in that building. And those brave journalists not only got out, but they were able to salvage much of our equipment because it's important that we continue to tell this story. You see, that building provided the best vantage point for the world to see the events in Gaza. And now that building is destroyed. And we will work hard to continue to tell the world the important events of Gaza. And we will keep our journalists safe. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengecam keras serangan bom Israel pada kantor-kantor media dan permukiman warga sipil di Palestina.
Aji menilai serangan tersebut adalah upaya pembungkaman dan sensor terhadap pemberitaan media atas kekerasan yang dilakukan di jalur Gaza. Aji mendesak PBB segera mengambil tindakan perlindungan dan jaminan keamanan meliput terhadap seluruh awak media di area konflik Israel-Palestina. Aji juga menyerukan solidaritas media dan meminta Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya perdamaian Palestina dan Israel. Ya, pemirsa, terkait dengan kekerasan dari Israel yang juga menyerang kantor media, ini kita juga sudah terhubung dengan Bapak Andreas Harsono, peneliti dari Human Rights Watch. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Ya, Pak Andreas, ini kemarin Israel juga akhirnya menyerang gedung-gedung yang ditempati oleh media, begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa ini? Apakah ada upaya begitu untuk membungkam informasi yang saat ini sedang terjadi di Palestina? Gedung itu kemungkinan besar adalah gedung yang paling penting di seluruh Gaza untuk merekam, mendokumentasikan, dan menerbitkan berbagai peristiwa penting yang terjadi di Gaza. Bahwa di gedung itu ada Al Jazeera dan Associated Press, indikator yang penting bahwa dua media paling besar di dunia itu ada di gedung tersebut. Kalau gedung itu dibom, hancur, ya tentu suka tidak suka, besar atau kecil, dia akan mempengaruhi pemberitaan soal Gaza dari dua media besar tersebut. Belum lagi media-media kecil yang juga ada di gedung yang sudah hancur itu. Pak Andreas, kalau untuk situasi wartawan di daerah konflik lain, apakah perlindungan mereka ini sudah cukup memadai? Secara umum, gedung media atau kantor media itu dilindungi oleh Geneva Convention, hukum perang. Ya. Gedung media dianggap bukan fasilitas militer, jadi tidak boleh diserang. Ya. Tentu orang bisa berpendapat bagaimana kalau media itu mendukung salah satu pihak yang bertikai. Ya. Selama mendukung itu dalam rangka menaikkan moral salah satu pihak yang bertikai, dia tetap tidak bisa dianggap sebagai sasaran militer. Baik. Kecuali katakanlah sebuah radio atau sebuah TV dipakai untuk menyampaikan instruksi-instruksi militer. TV atau radio tersebut masuk dalam kategori sasaran militer. Tetapi selama sebuah televisi atau radio atau penerbitan surat kabar tidak dipakai untuk menyampaikan instruksi perintah-perintah militer, dia tidak masuk dalam kategori sasaran militer. Karena itu tidak boleh dibom, diserang, atau diserbu. Dia adalah objek sipil. Nah, tentu Al Jazeera dan Associated Press bukan organisasi media yang punya reputasi menyampaikan perintah-perintah militer, sehingga tidak sah untuk menyerang mereka. Ya, Pak, ini sebenarnya apakah ada instrumen khusus gitu yang bisa digunakan oleh para jurnalis begitu untuk melindungi kerja mereka dalam menyampaikan informasi di daerah konflik semacam di Gaza ini? Secara umum, setiap wartawan bertanggung jawab untuk kerja secara independen. Ya. Secara umum, setiap media harus memastikan bahwa media dia tidak menyampaikan terutama perintah militer, instruksi militer. Memberitakan dengan balance, independen, dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, saya kira secara hukum internasional, media dia maupun dia sendiri harus dilindungi oleh hukum internasional. Tidak boleh diserang. Kalau diserang, seperti terjadi dengan Jala Tower tersebut di Gaza, ya itu pelanggaran hukum perang, ia bisa dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Berarti bisa dituntut seperti itu ya, Pak? Ya, jadi tindakan Israel ini, Israel Defense Force,
Force yang secara sengaja memberitahu ya untuk mengebom Jala Tower itu bisa diperkarakan di International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Ini mahkamah internasional khusus soal kejahatan perang. Ya, ini sebenarnya kasus seperti ini selain di Gaza yang menimpa Jalal Tower ini, apakah ada kondisi serupa yang pada akhirnya bisa naik ke mahkamah internasional? Oh, banyak hal bisa dibawa ke ICC. Banyak hal, pelanggaran hukum internasional. Maksud kami yang berhubungan dengan pers, Pak. Itu bisa dibawa ke ICC. Selama ini yang berhubungan dengan pers langsung, Pak, dan media, apakah ada yang sudah... Ya. Sangat bisa dibawa ke sana. Nah, tentu ini juga soal politik ya, karena dalam perang tentu, perang itu kan perpanjangan dari politik. Ya. Tentu juga ada begitu banyak kekuatan-kekuatan politik di dunia yang bisa mempengaruhi di bawah perkara tersebut ke sana atau tidak. Tetapi secara hukum, pengeboman Menara Jala ini sangat layak untuk dibawa ke Den Haag. Apakah sudah ada contoh konkret sebelum-sebelumnya seperti itu, Pak, adanya aksi kekerasan ataupun aksi intimidasi untuk pers dari Human Rights Watch yang dibawa ke Mahkamah Internasional? Ada beberapa kasus yang dibawa ke sana, namun selesainya di luar pengadilan. Kita tahu Reuters dulu pernah dibom di Baghdad, kemudian juga ada kasus di Beograd, waktu itu Yugoslavia, ibu kota Yugoslavia juga ada kantor media dibom, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Ya Pak, kenapa itu harus dilakukan di luar pengadilan? Apakah ini artinya pengadilan gagal gitu Pak, memberikan keputusan dan sanksi kepada para pelanggar kasus kemanusiaan yang berhubungan dengan pers ini? Oh, saya kira banyak sekali pertimbangannya ya. Macam di Indonesia juga banyak sekali kasus wartawan dipukulin oleh tentara di Madiun. Wartawan Net TV itu juga selesainya di luar pengadilan, terus macam-macam. Jadi ada banyak pertimbangan saya kira, yang ada soal kompensasi finansial, terus keluarganya sudah diberikan bantuan gitu ya, kurang lebih, sehingga membuat perusahaan media atau negara di mana mereka berasal itu memutuskan untuk tidak menempuh mekanisme legal. Ya. Pak, ini macam-macam pertimbangannya. Saya nggak tahu persis satu demi satu. Pak, jika Anda melihat media seperti Al Jazeera dan juga Associated Press gitu ya dalam melakukan pemberitaan dan atau mungkin secara kepemilikan dari media ini, apakah ada niat-niat politis gitu ketika Israel melakukan penyerangan ke Menara Jalal ini? Saya belum tahu. Yang saya tahu bahwa Israel Defense Force menelpon ke pemilik Jala Tower 1 jam sebelum dibom, agar gedung itu dikosongkan. Saya belum tahu apakah motivasinya karena itu gedung media yang paling penting di Gaza. Tetapi saya yakin Israel Defense Force tahu bahwa Al Jazeera, Associated Press ada di gedung itu. Alasan mereka kan gedung itu seperti tadi Anda beritakan dipakai sebagai operasi intelligence Hamas. Ya. Walaupun Associated Press membantah, mereka mengatakan mereka sudah berada di gedung tersebut selama 15 tahun. Sejauh yang mereka lihat selama 15 tahun, tidak ada kegiatan Hamas di gedung itu. Kita nggak tahu. Nah, sementara juru bicara dari Israel Defense Force mengatakan ada informasi intelligence yang tidak bisa mereka ungkap. Nah, untuk tahu duduk perkaranya, apakah itu benar ada kegiatan intelligence Hamas di gedung itu, ya tentu perlu penyelidikan independen. Ya. Associated Press minta ada investigasi independen terhadap apa yang
dicurigai oleh Israel sebagai kegiatan intelligence Hamas. Kalau misalnya itu benar, ya tentu gedung itu sah sebagai target militer. Tetapi lagi-lagi perlu investigasi yang independen untuk tahu duduk perkara pengeboman Jalan Tawar di Gaza tersebut. Baik, Pak Andreas, di sisi lain ini kan Israel bisa dikatakan cenderung lebih dekat dengan Amerika dan juga dengan Qatar. EPI sudah jelas punya Amerika seperti itu. Lantas apa yang melatar belakangi Israel ini dalam tanda kutip berani menyerang gedung dan menghancurkan gedung kantor EPI? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin Israel Defense Force tahu bahwa Associated Press, kantor berita paling besar, paling tua dari Amerika Serikat, dari New York, ada di gedung itu, mereka pasti tahu. Ya alasan mereka resmi mengatakan gedung itu ada kegiatan intelligence Hamas. AP membantah, tapi ya lagi-lagi kita nggak tahu. Coba Anda bayangkan kalau di Jakarta ini kan gedung yang paling banyak dipakai oleh media internasional adalah Deutsche Bank. Ya, di situ ada Associated Press, ada AFP, ada Al Jazeera juga di situ, ABC Australia di situ. Nah kalau itu diserang misalnya, ya tentu semua orang tahu bahwa di gedung itu ada banyak sekali kantor media internasional. Seharusnya tidak boleh. Tetapi mereka bisa mengatakan, wah ada kegiatan terorisme di gedung itu. Mungkin wartawannya akan bingung sendiri loh. Kita sudah berpuluhan tahun di sini nggak pernah lihat itu kok tiba-tiba dibom gitu. Tapi ya lagi-lagi namanya kegiatan intelligence ya, kan juga tidak kelihatan langsung. Ini kan bukan membuat senjata atau apa. Makanya perlu ada investigasi terhadap khusus kasus pengeboman ini. Saya kira menarik bila ada wartawan dari Indonesia yang diminta untuk terlibat dalam investigasi di Gaza tersebut. Saya kira akan menarik sekali. Baik, lantas Pak Andreas, tanggapannya Pak, pemerintah Indonesia ini menuju ke New York ke PBB untuk pagi ini Ibu Menlu, Bu Retno ini menuju ke New York. Tanggapannya seperti apa Pak? Apakah mungkinkah Indonesia berhasil untuk melakukan pendekatan seperti itu ke PBB ataupun ke negara superpower seperti Amerika untuk menengahi perseteruan antara Israel dan Palestina? Saya kira ada kemungkinan bisa mendapatkan hasil ya. Indonesia ini secara umum, secara internasional, menurut Human Rights Watch tempat saya bekerja, dianggap sebagai negara yang simpatik terhadap Palestina, sudah 70 tahun lebih saya kira. Sehingga apa yang dikatakan oleh Indonesia itu ada bobotnya. Bila kami Human Rights Watch baru saja mengeluarkan laporan di mana kami secara legal menganggap policy Israel, negara Israel terhadap warga Palestina mereka adalah apartheid, diskriminasi berdasarkan ras, keturunan, agama dan seterusnya. Dan ketika kami mengeluarkan laporan tersebut, salah satu negara yang memakai garis itu adalah negara Indonesia di dunia ini. Saya kira apa yang akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membawa bobot tertentu ke dalam persoalan ini. Di Asia Tenggara, Indonesia satu negara yang tidak punya hubungan resmi diplomatik dengan Israel. Tetapi tentu ada back channel ya. Semua negara selalu punya back channel soal beginian ini. Dan saya tahu back channel itu berjalan cukup efektif. Iya. Baik Pak, kita kembali seputar media yang menjadi korban kekerasan Israel di wilayah Palestina. Pak, kalau jika Anda melihat ketika ini media kan menjadi salah satu sumber penting begitu ya, persebaran informasi dari kawasan Palestina dan Gaza kepada seluruh dunia. Nah, apakah Anda melihat ini akan kembali terjadi penyerangan terhadap kantor-kantor media ini di sana sehingga memang benar seluruh dunia pada akhirnya tertutup
informasi seputar penyerangan Israel ke Palestina? Wah, saya nggak tahu. Saya bukan intel Israel tentunya. Saya tidak bekerja untuk Israel Defense Force, saya tidak tahu. Ya, tapi tentu saya berharap protes-protes terhadap penyerangan di Jala Tower itu membuat Israel Defense Force untuk berpikir ulang bila hendak mengebom media kedua. Sebelumnya, beberapa tahun lalu, Israel Defense Force pernah menembak sebuah truk milik sebuah televisi lokal di Gaza. Alasannya juga sama, itu kegiatan militer. TV itu memang tidak dianggap dekat sama Hamas. Tetapi lagi-lagi, walaupun dia TV milik sebuah organisasi yang dianggap militer, tetap tidak sah untuk dilakukan pengeboman. 2 orang awaknya meninggal waktu itu. Baik. Jadi katakanlah kita punya katakanlah di Indonesia mungkin contoh yang agak nggak ada sih yang agak mirip Hamas, tapi katakanlah ada organisasi militan di Indonesia yang punya sayap militer, lantas punya media. Media itu juga tidak boleh diserang karena dia bukan target militer. Kecuali, sekali lagi, kalau media itu dipakai untuk menyampaikan perintah-perintah militer. Kalau sekedar buat propaganda itu tidak sah untuk diserang. Pak Andreas, dari kejadian Israel membom gedung media seperti itu, apakah media bisa memboikot Israel dari pemberitaan atau seperti apa? Buat apa diboikot? Kita kan memerlukan berita kan. Saya berpikir sekacau-kacaunya sebuah institusi tidak perlu diboikot, apalagi dia institusi penting, apalagi itu negara. Jadi tetap perlu diberitakan. Karena apa? Karena kita melayani audiens kita melayani masyarakat kita, dan masyarakat kita memerlukan informasi yang bermutu, informasi yang banyak, apalagi dalam situasi perang kayak gini. Mereka memerlukan informasi sebanyak mungkin, tidak perlu diboikot. Pak Andreas, bagi Israel sebenarnya apa sih Pak keuntungan ketika dia menyerang sebuah institusi media, Pak? Silence the media. Untuk membungkam media itu. Kalau betul motivasinya memang untuk menyerang Al Jazeera dan Associated Press. Ya. Tapi tanggapan Anda terkait penyerangan ini seperti apa? Kita belum tahu. Saya belum tahu. Saya belum ada bukti bahwa gedung itu dipakai oleh Hamas. Baik. Kalau gedung itu ternyata terbukti tidak dipakai oleh Hamas, berarti sasarannya memang Associated Press dan Al Jazeera. Dan itu kejahatan, itu kriminal perang. Ya, artinya harus tetap ada investigasi lebih mendalam begitu ya Pak ya, untuk membuktikan bahwa di dalamnya ada operasi-operasi Hamas atau tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas atas waktunya bergabung bersama kami Anies Pagi, dan selamat beraktivitas kembali.